Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji serta syukur marilah kita panjatkan atas kehadirat Allah SWT. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi besar yakni Nabi Muhammad SAW. Saya juga ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak dosen Rizal Jailani SEMM selaku dosen pengampu di mata kuliah manajemen strategis, dan saya juga ucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman. Pada sebelumnya, perkenalkan nama saya Siti Mesaro dengan nomor NIM 101241108. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tugas saya, yaitu PowerPoint tentang pemantauan strategis, mengelola kinerja, dan menghadapi tantangan masa depan. Di sini juga saya akan menjelaskan yaitu tentang proses evaluasi strategi. Apa sih itu evaluasi strategi? Evaluasi strategi merupakan langkah krusial untuk memastikan bahwa tujuan jangka panjang perusahaan tercapai dan strategi tetap relevan di tengah perubahan lingkungan bisnis yang dinamis. Lalu di sini juga ada beberapa proses evaluasi strategis, yaitu memeriksa dasar-dasar strategi yang tujuannya itu untuk meninjau berkelanjutan terhadap asumsi strategis dan pengamatan lingkungan internal serta eksternal. Yang kedua itu membandingkan hasil aktual, itu mengukur kinerja dan membandingkan hasil yang dicapai dengan target yang diharapkan. Yang ketiga itu mengambil tindakan korektif, yaitu melakukan penyesuaian strategi atau taktik jika ada deviasi dari tujuan yang telah ditetapkan. Lalu di sini juga ada kriteria evaluasi strategi yang efektif formal gitu. Yang pertama itu ada konsistensi, itu yang bertujuan untuk kebijakan internal harus selaras. Strategis harus secara konsisten mendukung visi, misi, dan sasaran organisasi. Lalu ada konsonan, yaitu strategis harus mampu beradaptasi dengan perubahan eksternal seperti kondisi pasar, teknologi, dan pesaing baru. Yaitu yang ketiga ada kelayakan, yaitu strategi harus realistis berdasarkan sumber daya, kapabilitas, dan kompetensi inti yang dimiliki organisasi. Yang terakhir yaitu keunggulan. Strategi harus menciptakan keunggulan kompetitif berkelanjutan, mendorong kualitas dan kepuasan pelanggan. Lalu ada juga kegiatan utama dalam evaluasi strategi, yaitu meninjau basis strategi yang merupakan memeriksa faktor internal dan eksternal serta asumsi dasar yang membentuk strategi perusahaan, termasuk harapan manajer, tujuan, dan nilai. Yang kedua itu mengukur kinerja organisasi, yaitu untuk membandingkan hasil aktual dengan target yang diharapkan, menganalisis deviasi, serta menggunakan kriteria kuantitatif dan kualitatif. Yang terakhir itu melakukan tindakan korektif, mengambil langkah penyesuaian untuk memastikan kinerja sesuai dengan tujuan strategis dan memperbaiki ketidaksesuaian dari rencana awal. Lalu di sini juga ada pengukuran kinerja organisasi, yaitu pengertiannya pengukuran kinerja adalah proses sistematis mengevaluasi efektivitas dan efisiensi dalam mencapai tujuan strategis, melibatkan KPI untuk memantau kemajuan dan perbaikan. Lalu di sini juga ada pentingnya pengukuran, yaitu untuk memastikan aktivitas selaras dengan tujuan strategis dengan data akurat, identifikasi peluang, optimalkan sumber daya, dan tingkatkan produktivitas. Lalu ada juga kinerja dari waktu ke waktu, mengamati tren dan evaluasi kinerja organisasi seiring waktu untuk mengidentifikasi pola pertumbuhan atau penurunan. Lalu ini juga ada kinerja dibandingkan pesaing, yaitu menganalisis kinerja relatif terhadap kompetitor dalam periode waktu yang sama untuk menilai posisi kompetitif perusahaan. Lalu sini juga ada kinerja dibandingkan rata-rata industri, yaitu membandingkan kinerja dengan rata-rata kinerja industri secara keseluruhan untuk memahami standar dan potensi perbaikan. Lalu di sini juga ada balance scorecard BSC sebagai alat kontrol itu. Yang pertama ada visi, misi, dan strategi, yaitu untuk pengukuran kinerja, menilai keberhasilan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan untuk mewujudkan visi dan misi perusahaan. Yang kedua ada
4 perspektif dan tujuan strategis, yaitu kinerja diukur berdasarkan sasaran strategis dari segi keuangan, pelanggan, proses bisnis internal, dan pembelajaran dan pertumbuhan. Yang ketiga ada pengukuran inisiatif dan anggaran, itu proses sistematis mengevaluasi efektivitas dan efisiensi tujuan strategis melalui KPI, inisiatif, dan alokasi anggaran. Yang keempat yaitu ada evaluasi capaian target tahunan, yaitu mengevaluasi kinerja organisasi menggunakan data dan patokan untuk menganalisis pencapaian target dan tahunan secara objektif. Lalu di sini juga ada perencanaan kontingensi, itu untuk membangun kesiapan untuk masa depan yang tidak terduga. Yang maksudnya itu sebagai definisi dan fungsi utamanya, yaitu perencanaan kontingensi ialah merupakan proses proaktif untuk mengembangkan rencana alternatif yang dapat diimplementasikan ketika peristiwa tak terduga atau krisis terjadi. Ini memastikan kelangsungan operasional dan meminimalkan dampak negatif. Nah, di sini juga ada 3 pilar penting, yaitu definisi dan pentingnya rencana alternatif untuk membuat rencana cadangan untuk menghadapi gangguan dan menjaga operasional. Yang kedua ada reaksi terhadap peristiwa tak terduga, yaitu membangun kapasitas respons cepat melalui protokol dan pelatihan tim yang efektif. Yang ketiga, terakhir, yaitu mengurangi risiko dan ketidakpastian, yaitu untuk menganalisis risiko untuk meminimalkan potensi kerugian dan mengelola ketidakpastian. Lalu di sini juga ada peran audit dalam evaluasi strategi. Proses audit sistematis. Audit adalah merupakan sistematis. Ini melibatkan pengumpulan bukti relevan dari data dan proses. Semisal dalam manajemen risiko dan perencanaan kontingensi untuk evaluasi strategi yang objektif. Lalu ada verifikasi kepatuhan dan efektivitas. Audit mengevaluasi kesesuaian strategi seperti mitigasi risiko atau respon kontingensi dengan kriteria dan tujuan yang ditetapkan. Ini memastikan organisasi beroperasi sesuai standar dan mencapai sasaran keberlanjutan bisnis secara efektif. Dan yang terakhir yaitu pelaporan transparan dan strategis. Audit harus berkomunikasi hasil temuan, rekomendasi, dan wawasan kepada pemangku kepentingan. Pelaporan transparan ini mendukung pengambilan keputusan strategis dan mendorong peningkatan berkelanjutan dalam evaluasi strategi. Lalu di sini juga ada panduan manajemen strategi yang efektif, yaitu sederhana dan mudah dimengerti. Strategi harus jelas, ringkas, dan mudah dipahami semua untuk mencapai tujuan bersama. Lalu hindari rutinitas dan dorong kreativitas. Adaptasi cepat di era VUCA, evaluasi berkelanjutan dan inovasi adalah kunci pertumbuhan dan relevansi. Yang ketiga itu terima umpan balik negatif. Keterbukaan terhadap kritik dan pandangan beragam memperkuat strategi dan mengurangi resistensi perubahan. Dan yang terakhir, libatkan seluruh tingkatan manajemen, yaitu pemberdayaan seluruh organisasi dan keterlibatan stakeholder, memastikan visi terimplementasi secara komprehensif. Lalu yang terakhir, kesimpulan evaluasi strategi di era perubahan cepat, yaitu manajemen strategi merupakan proses berkelanjutan yang esensial untuk keberlanjutan organisasi. Ini melibatkan perumusan, implementasi, dan evaluasi keputusan untuk mencapai tujuan jangka panjang. Adaptasi dan inovasi menjadi kunci di era perubahan yang cepat. Lalu juga ada 3 evaluasi strategi di era perubahan cepat, yaitu poinnya yang pertama, pengendalian dan evaluasi berkelanjutan. Proses berkelanjutan dalam evaluasi dan kontrol penting agar strategi tetap relevan dengan tujuan organisasi dan kondisi lingkungan yang terus berubah. Yang kedua itu menghadapi lingkungan kompleks dan dinamis. Organisasi harus proaktif menganalisis tren, memanfaatkan peluang, serta mengembangkan kreativitas dan inovasi untuk adaptasi dan kompetisi. Yang terakhir, pendekatan strategis terstruktur dan adaptif. Adopsi, kita memilih metode pendekatan terstruktur dan dengan fleksibilitas perencanaan memungkinkan respon tantangan tak terduga dan keunggulan kompetitif. Sekian presentasi saya. Mohon maaf bila banyak kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.